Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Hercules itu preman, alat intelijen, agen of distraction. Pasca pelantikan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, bagaikan jamur di musim hujan, tumbuh berbagai organisasi masyarakat berseragam loreng. Bahkan oleh beberapa pensiun jenderal Tentara Nasional Indonesia mengatakan penampilan ormas-ormas ini bahkan lebih dari tentara. Yang sangat menjadi sorotan publik sekarang ini adalah organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, GRIB Jaya, yang dipimpin oleh Hercules. Berdasarkan hasil penelusuran tim SPTV, diketahui Hercules lahir di Timur Timur tahun 1960. Tumbuh dan besar pada masa invasi Indonesia ke Timur Timur. Tahun 1976 atau ketika Hercules baru berusia 10 tahun, dia harus rela kehilangan kedua orang tuanya karena tewas dalam peristiwa pemboman di Ainaro, Timur Timur. Dalam usia remaja, Hercules membantu operasional pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia sebagai tenaga bantuan operasional TBO. Lazimnya tugas seorang tenaga bantuan operasional membantu personel tentara memindahkan barang-barang atau kasarnya menjadi tukang panggul barang-barang tentara pada saat operasi. Catatan penting dalam riwayat hidup Hercules pada saat menjadi tenaga bantuan operasional, Hercules pernah mengalami kecelakaan helikopter sehingga harus rela kehilangan satu mata, tangan satu, dan kaki satu. Semasa menjadi tenaga bantuan operasional di Timur Timur, Hercules sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Memasuki tahun 1990, Hercules pindah ke Jakarta. Tinggal di Jakarta dalam keadaan cacat atau sebagai penyandang cacat. Hercules dengan jiwa besarnya tampil membentuk geng preman Tanah Abang, dan namanya mulai terkenal dalam dunia kriminal di Jakarta. Aktivitas atau bisnis yang dijalankan oleh geng Hercules diantaranya menagih hutang dengan upaya-upaya pemerasan dan intimidasi, menguasai tanah-tanah yang bersengketa, membacking mucikari di ibu kota Jakarta, menguasai pasar Tanah Abang, dan berantem dengan beberapa preman besar di ibu kota Jakarta, membuat nama Hercules semakin besar. Sayangnya, geng Hercules bubar di akhir tahun 1999 karena terjadi pro dan kontra di antara sesama geng ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia melepaskan Timur Timur. Beberapa orang dekat Hercules balik ke kampung halamannya di Timur Timur. Meskipun ditinggalkan oleh rekan-rekannya, Hercules masih tetap menjalankan beberapa usahanya yang identik dengan kekerasan dan premanisme. Akhir tahun 2010, Hercules mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi seorang mualaf di kampung istrinya Indramayu. Tahun-tahun terus berjalan. Di masa pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi, Hercules masih tetap menjalankan usaha-usaha yang identik dengan kekerasan seperti menagih utang, menguasai tanah-tanah bersengketa, dan menjadi keamanan di beberapa tempat hiburan ibu kota Jakarta.
tahun 2011 tepatnya tanggal 1 April, Hercules dan beberapa rekannya didukung oleh beberapa tokoh politik Partai Gerindra mendirikan Ormas Grip Jaya. Dalam perjalanannya, organisasi Grip Jaya ini biasa-biasa saja. Sama halnya dengan ormas lain seperti Pemuda Pancasila ataupun GP Ansor. Tetapi setelah memasuki kontestasi pemilihan presiden tahun 2024, Ormas Grip Jaya berbenah besar-besaran. Bahkan harus diakui, sangat fenomenal dan terkesan tidak masuk di akal jika tidak didukung oleh barisan para jenderal dan politikus di belakangnya. Kita dapat membayangkan bagaimana seorang Hercules sendiri dapat menggerakkan jutaan orang dengan atribut organisasi dan biaya operasional ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Usut punya usut, kami menumpukan satu fakta yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia, biar tidak terkecoh dengan pemberitaan dan tidak terjebak dalam strategi intelijen. Hercules sengaja didesain oleh beberapa jenderal yang sepatutnya sudah kotor tangan mereka pada masa pemerintahan Orde Baru. Sekarang Hercules dijadikan alat mereka jenderal-jenderal sebagai agen of distraction dalam operasi intelijen, dengan peran mengalihkan isu lain sebagai pengganti atau pengalih perhatian dari isu sebenarnya yang ingin dihindari. Sekali lagi, Hercules sengaja didesain oleh sekelompok jenderal dalam operasi intelijen sebagai agen of distraction dalam peran mengalihkan isu lain sebagai pengganti atau pengalih isu dari isu yang sebenarnya dihindari. Ada 3 negara besar badan intelijen dunia yang memiliki kecanggihan sistem untuk melakukan operasional pengalihan isu. Pertama sekali, Mossad dari Israel, National Intelligence Agency, Amerika CIA atau CIA, Central Intelligence Agency, dan China MSS, Ministry of State Security, dan Rusia FSS, Federal Security Service. Pertanyaannya, Indonesia masuk dalam aliran mana? Tugas atau cara kerja agen-agen intelijen seperti Hercules. Misalkan saja beberapa bulan yang lalu, pemberitaan beberapa kasus korupsi dan pemberitaan indeks harga saham gabungan serta nilai tukar rupiah yang menggambarkan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, begitu gencar. Tetapi tiba-tiba pemberitaan itu hilang begitu saja, diganti dengan pemberitaan sekelompok preman berseragam ormas saling serang di beberapa tempat dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Sekarang ini diganti lagi dengan berita ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, di mana Hercules yang tidak ada sangkut pautnya nongol di Solo untuk memanaskan pemberitaan tentang dugaan ijazah palsu, menutupi pemberitaan kondisi real perekonomian Indonesia yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, dan menutupi pemberitaan ketidakmampuan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengendalikan perekonomian Indonesia.